Salam puji Tuhan, kembali kita di dalam renungan iman untuk kita sama-sama beroleh berkat Tuhan. Tema hari ini bagaimana kita memperoleh berkat Tuhan yang diambil di dalam Matius 8. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang besar, dahsyat dan luar biasa. Berkati kami umat-Mu agar kami memperoleh berkat dari Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, haleluya, glory, amin. Nah, bagaimana kita memperoleh berkatnya Tuhan, berkat Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah kita harus sadar atau menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka di dalam Matius 8 ayat 2 katakan dan 5, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Nah, kata datanglah dan menyembah dia, ini sesuatu kebutuhan kepada Tuhan, ya, untuk memperoleh kesembuhan, sehingga dia harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon. Nah, datanglah kata lagi, datanglah seorang perwira dan memohon. Tadi datanglah seorang sakit kusta dan sujud menyembah. Tapi perwira ini datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, kata datanglah dan menyembah, datanglah memohon, bahwa kita sadar kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kita datang sama Tuhan, terserah kita mau tersungkur di hadapannya, berseru atau menyembah atau memeluk atau memohon pertolongannya Tuhan. Nah, itu yang pertama, kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Yang kedua, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Nah, seperti apa merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus? Di dalam Matius 8 ayat 2b dan 6, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat memutahirkan aku. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, ini kata-kata kerendahan hati. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan hambaku. Tuhan dapat menyembuhkan. Tuhan dapat memulihkan. Artinya kita wajib merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika sikap kerendahan hati, sikap kerendahan diri kita, sikap hormat kita, maka Tuhan suka sama kita yang kita adalah merendahkan hati. Tuhan tidak suka dengan kecongkakan dan kesombongan. Mari kita belajar semuanya untuk memiliki sikap rendah hati agar kita memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, itu yang kedua, kerendahan hati mendatangkan berkat. Nah, selanjutnya bagaimana kita memperoleh berkat Tuhan selain kita sadar kita butuh Tuhan, kita harus rendah hati. Yang ketiga adalah berharap kepada Tuhan. Harapan kita yang full, harapan kita yang 100%, harapan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, itu dinanti-nantikan Tuhan. Dalam Matius 8 ayat 8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata maka hambaku di rumah akan sembuh. Nah, kita memiliki harapan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada buka jalan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, memperkaya kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, berharap ini penting sekali. Berharaplah kepada Tuhan, karena terkutuk orang yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Ya, selain kita berharap dengan Tuhan, rendah hati, juga kita harus menyadari akan kebutuhan-kebutuhan dari Tuhan. Yang keempat, kita harus memiliki iman.
Katakan iman. Iya. Di dalam Matius 8 ayat 8b sampai 10, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, iman dibutuhkan. Iman dibutuhkan. Iman dibutuhkan. Banyak orang Kristen tidak beriman. Banyak orang percaya tidak beriman. Banyak orang ibadah tidak beriman. Nah, kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Kristen ikut-ikutan dari keturunan, dari nenek moyang. Orang ibadah juga ikut ibadah. Orang mendengarkan firman Tuhan, dia juga mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengaminkan, tidak percaya, tidak beriman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberkati, membuka jalan. Tuhan sanggup mengubah segalanya yang tidak baik menjadi baik. Nah, iman ini diperlukan untuk kemenangan dan kemenangan. Dalam keadaan mata mungkin tidak baik, tetapi di dalam mata rohani engkau harus memiliki iman yang baik, keadaan itu yang pulih, yang sembuh, yang sehat, yang diberkati Tuhan, yang diperkaya oleh Tuhan, yang diberikan keberhasilan, keberuntungan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah renungan singkat di mana kita memperoleh berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami boleh dibangkitkan iman kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.